materi yang kami akan paparkan yaitu fungsi dan tujuan bimbingan konseling pendekatan agama dan juga asas-asas bimbingan konseling pendekatan agama. Saya pemateri pertama akan memaparkan mengenai pengertiannya. Jadi, bimbingan konseling pendekatan agama ini adalah proses pemberi bantuan kepada individu dengan menggunakan nilai-nilai agama sebagai dasar untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan individu tersebut. Dalam pendekatan ini, ajaran agama dijadikan sebagai pedoman utama untuk menentukan arah dan perilaku individu tersebut. Konseling agama tidak hanya berfokus pada penyelesaian secara psikologis, tetapi juga pembentukan karakter dengan nilai-nilai spiritual, sehingga menghasilkan ketenangan batin dan juga keseimbangan hidup karena menekankan hubungan antara manusia dan juga Tuhan sebagai sumber utama kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Pendekatan agama dalam konseling juga dapat diintegrasikan dengan teori-teori modern seperti CBT dan disesuaikan dengan nilai-nilai agama untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku individu. Pendekatan ini diyakini bahwa manusia adalah makhluk yang tidak hanya memiliki aspek fisik dan juga psikologis, tetapi juga spiritual. Oleh karena itu, permasalahan yang dialami individu seringkali tidak terselesaikan hanya dengan pendekatan psikologis dan juga fisik, tetapi juga harus didasarkan dengan pendekatan spiritual yang bersumber dari nilai-nilai agama. Era modern ini yang ditandai dengan krisis moral dan juga spiritual, sehingga pendekatan ini menjadi solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hidup atau tantangan hidup. Sehingga penting juga memahami fungsi, tujuan, dan juga asas-asas bimbingan konseling pendekatan agama. Bimbingan konseling dengan pendekatan agama memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sangat penting dalam perkembangan individu. Pertama, itu ada fungsi preventif. Apa itu fungsi preventif? Yaitu untuk mencegah munculnya masalah dengan membekali individu dengan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup mereka. Nilai-nilai tersebut berperan sebagai filter dalam menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan yang dihadapinya. Yang kedua, itu ada fungsi kuratif atau penyembuh, yaitu membantu individu untuk mengatasi masalah yang sedang dialaminya. Dalam konteks ini, ajaran agama digunakan sebagai sumber solusi dan dari ketegangan batin dia. Nah, proses konseling diarahkan agar individu itu mampu memahami hikmah di balik permasalahan yang klien hadapi dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai bentuk penyembuhan secara spiritual. Kemudian yang ketiga itu fungsi pengembangan, yaitu membantu individu mengembangkan potensi diri secara optimal sesuai dengan ajaran agama. Kemudian hal ini tuh mencakup pengembangan moral, spiritual, sosial, dan emosional yang seimbang. Pendekatan agama memungkinkan individu itu mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhiratnya. Itu menurut ahli Nur Hayati L tahun 2024. Kemudian fungsi pemeliharaan yaitu mempertahankan kondisi yang positif, mempertahankan kondisi positif yang telah dicapai oleh individu agar tetap stabil. Dalam hal ini nilai-nilai agama berperan sebagai landasan untuk menjaga konsistensi perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari dia. Nah, selain itu terdapat pula fungsi rehabilitas. Nah, yaitu membantu individu untuk yang mengalami penyimpangan yang untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama. Fungsinya sangat penting dalam konteks sosial, terutama dalam menangani masalah seperti penyimpangan perilaku dan krisis moral. Nah, itu saja 5 fungsi dari C. Tujuan bimbingan konseling pendekatan agama. Tujuan utama bimbingan konseling pendekatan agama adalah membantu individu mencapai kebahagiaan hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan kehidupan yang bermakna dan berorientasi pada nilai-nilai spiritual. Selain itu, tujuan
Selain itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan individu kepada Tuhan. Dengan meningkatnya aspek spiritual, individu diharapkan mampu menghadapi berbagai masalah, hidup dengan lebih sabar, ikhlas, dan bijaksana. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa konseling agama bertujuan membantu individu kembali kepada ajaran agamanya sebagai solusi atas masalah yang dihadapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Purwanto, NIM 9248 620 171. Prodi Bimbingan dan Konseling, mata kuliah Pendekatan Agama. Adapun dosen pengampu Nur Asrianti Jabir, SAG MPD. Baik, saya akan melanjutkan materi asas religius. Konseling dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama sehingga dapat membantu klien mengambil keputusan yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu yaitu semua hal yang diceritakan klien tidak boleh disebarkan kepada orang lain tanpa izin sehingga klien merasa aman dan percaya pada konselor. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Klien mengikuti konseling dengan kemauan sendiri, bukan karena dipaksa, agar proses konseling berjalan lebih efektif. Adapun yang keempat, asas keterbukaan. Klien diharapkan jujur dan terbuka dalam menyampaikan masalah yang dihadapi, agar konselor dapat memberikan bantuan yang tepat. Adapun yang kelima, asas kemandirian. Tujuan konseling adalah membantu klien menjadi lebih mandiri dan mampu menyelesaikan masalah sendiri. Adapun asas keberlanjutan. Konseling dilakukan secara terus-menerus sesuai kebutuhan hingga masalah klien dapat teratasi dengan baik. Dan juga terdapat asas keberlanjutan. Proses konseling dilakukan secara berkeseimbangan hingga tujuan tercapai. Asas ini menunjukkan bahwa konseling bukanlah proses instan, melainkan membutuhkan waktu dan konsisten. Selain itu, terdapat asas keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Dalam pendekatan agama, individu tidak hanya diarahkan untuk sukses secara duniawi, tetapi untuk juga mencapai kebahagiaan akhirat. Asas ini menjalani ciri khas yang membedakan bimbingan dan konseling agama dengan pendekatan lainnya.